Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya ya. Seperti biasanya kami ingin mengajak Sobat Lovers untuk melihat berkeliling di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Namun pada video kali ini sedikit berbeda karena biasanya kami berada di tengah-tengah keramaian yang ada di Ubud, dan kami kali ini mencoba sedikit mengeksplor suasana desa ataupun desa kecil, kampungan kecil yang terletak di sebelah utara dari Jalan Raya Ubud, dari pusat keramaian Ubud. Dapat kita saksikan di hadapan kami saat ini. Nama dari tempat ini ialah Subak Jubuk Manis, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Menawarkan pemandangan area persawahan yang sangat cantik sekali, sangat indah sekali, sejuk tentunya, sangat asri. Bisa kita saksikan di hadapan kami saat ini. Salah satu suasana khas pedesaan dan kehidupan masyarakat yang kental dengan kearifan lokal cukup terasa di sekitar kawasan ini ya. Salah satu hal yang membuat jatuh hati adalah pemandangan dan bentang alamnya yang mempesona. Sederhana namun penuh dengan keindahan. Sebuah pemandangan sawah, ladang, sebuah jalan desa kecil tengah pemukiman penduduk di sekitar kawasan Ubud. Di desa ini pun banyak seperti hotel-hotel atau villa-villa kecil, penginapan kecil yang disediakan bagi para wisatawan yang ingin menikmati suasana khas dengan nuansa pedesaan. Rumah-rumah ataupun villa, homestay, penginapan yang menghadap langsung ke sawah ataupun ladang tentu merupakan hal yang menarik, merupakan sesuatu yang sangat-sangat didambakan tentunya. Saat membuka pintu dan jendela rumah, siapapun segera bisa menatap pemandangan indah yang telanjang tanpa halangan. Sebuah jalan desa yang tak terlalu lebar membelah sawah dan ladang. Saat cuaca cerah, cuaca mendukung, di atasnya terlihat sangat biru. Namun kali ini terlihat awan putih menyelimuti langit di kawasan wisata Ubud Bali. Melihat komposisi sawah, ladang, jalan, dan langit yang memayunginya, kita para wisatawan pun segera akan teringat pemandangan yang sering kita tiru saat dimana waktu kita kecil dulu menggambar di waktu TK ataupun SD dulu. Sebuah sawah, pemandangan gunung ataupun langit, sepeda milik petani di pinggir sawah. Pemandangan dengan nuansa pedesaan yang amat susah sekali, amat langka dicari saat ini di tengah-tengah perkotaan. Bisa disaksikan di sekeliling kami saat ini juga terdapat pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi serta tempurung kelapa ataupun limbah kelapa yang dijemur di pinggir dari jalan setapak yang ada di desa ini. Bisa kita saksikan kelapa adalah buah yang tumbuh subur di daerah tropis seperti halnya di Indonesia. Masyarakat mengkonsumsi air dan buah kelapa. Air kelapa bermanfaat juga untuk kesehatan, sedangkan daging kelapa tua diubah menjadi santan untuk bahan memasak biasanya. Menariknya, selain isi yang ada di dalam kelapa, bagian luarnya pun terdapat tempurung atau sabut. Sabut kelapa bisa digunakan sebagai media tanam, sedangkan tempurung kelapa yang dijemur seperti barusan tadi bisa diolah menjadi kerajinan tangan. Banyak sekali di Bali kerajinan-kerajinan tangan yang berasal dari tempurung kelapa. Seperti halnya asbak, kantungan kunci, mangkok, hingga cangkir. Dan kembali sambil kita saksikan di hadapan kami saat ini, turis mancanegara sedang mencoba buah-buahan asli Indonesia.
Indonesia sendiri dikenal dengan beragam buah aslinya, buah-buahan asli Indonesia yang eksotis dengan cita rasa unik dan menyegarkan. Buah asli Indonesia banyak sekali disukai oleh masyarakat Indonesia sendiri, namun juga dikenali oleh para turis-turis dari luar negeri. Buah apa saja itu? Seperti halnya durian. Biasanya kami sering menemukan penjual durian di Ubud ramai kerumunin oleh para wisatawan dari mancanegara, ataupun jambu air, jambu biji, rambutan, bahkan manggis, serta serikaya. Kembali dapat kita saksikan sawah-sawah di desa yang luas. Untuk melihat ujung dari sawah, tentunya kita perlu berjalan menyusurinya. Sawah-sawahnya dipenuhi oleh padi yang meninggi, yang warna hijaunya menyejukkan mata. Ujung-ujung daunnya yang meruncing bergoyang tertiup semilir angin di musim kemarau. Sebagian sawah digarap oleh pemiliknya sendiri, namun ada juga sawah yang ditanami atau dirawat oleh penduduk setempat yang bekerja kepada penduduk lainnya sebagai pemilik sawah. Bahkan menariknya, para investor dari luar negeri di bidang pariwisata masih seringkali tergoda mengembangkan sayap investasi ke kawasan Gianyar, kawasan wisata Ubud Bali, ataupun di Tegalalang. Para investor tersebut tertarik ataupun tergoda karena alamnya masih alami, karena di sekeliling kawasan Gianyar, Ubud ataupun Tegalalang memiliki pemandangan alam sawah yang indah. Pesona sawah tersebutlah yang masih didapatkan secara gratis di pedesaan-pedesaan yang ada di Pulau Dewata, Bali. Karena seperti yang kita ketahui, pemandangan sawah secara gratis itulah yang dimanfaatkan secara intens oleh para pengelola hotel, villa, ataupun akomodasi wisata lainnya. Dengan ikon pemandangan hijaunya sawah itulah, secara tak langsung para wisatawan makin suka, makin minat, makin tertarik memanfaatkan jasa akomodasi wisata-wisata yang ada di sekitarnya. Baik, kembali dapat kita saksikan di hadapan kami saat ini sangat indah sekali pemandangan pohon kelapa yang berjejer di sebuah desa di kawasan wisata Ubud Bali. Pohon kelapa atau pohon nyur seperti yang kita ketahui, di mana pertumbuhannya sangat lama. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pohon kelapa akan berarti selama 5 tahunan. Meskipun kita rajin merawat dengan menyiram ataupun memberi ia pupuk, namun tumbuhnya hanya beberapa sentimeter dari permukaan tanah. Akan tetapi setelah 5 tahun berikutnya, pertumbuhan dari pohon kelapa akan sangat dahsyat dan tingginya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, tetapi mencapai meter. Pasti semua tahu, khususnya bagi warga Indonesia, pasti kenal dengan namanya pohon kelapa. Jenis tanaman yang sangat familiar bagi semua lapisan masyarakat, apalagi bagi anak pulau. Keberadaan pohon kelapa merupakan pemandangan sehari-hari, sejak terbit sampai terbenamnya matahari. Bila di kota setiap sudut terlihat bangunan-bangunan tinggi mencecah awan, maka bagi anak pulau ataupun anak desa, bahkan pesisir pantai, pemandangan memecah awan hanya deretan pohon kelapa. Meski eksistensi pohon kelapa diketahui semua orang, namun tak semua memiliki waktu dan kesempatan mengambil pelajaran diri dari pohon kelapa ini. Apalagi di beberapa wilayah eksistensi pohon kelapa hampir punah oleh serangan serta rakusnya tanaman sawit yang lebih didewakan bak gemerlap mutiara. Pohon kelapa pun bisa dibilang merupakan suatu pilihan tumbuhan yang ditanam oleh nenek moyang kita dahulu yang tinggal di wilayah desa ataupun pesisir pantai. Pilihan tersebut merupakan tampilan suatu karakter kearifan lokal manusia era tersebut, era zaman dahulu yang bijak mengenal lingkungan. Kemungkinan di Indonesia saat ini perkebunan kelapa memiliki luasan terbesar kedua setelah kelapa sawit. Sementara dari segi ekonomi pun kelapa cukup menguntungkan jika dijadikan sumber pendapatan bagi para petani kelapa.
Selain berkontribusi untuk pendapatan ekonomi, ternyata pohon kelapa memiliki banyak makna untuk dijadikan pegangan kehidupan. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi sobat lovers yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak serta menonton mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan setiap harinya dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi sobat lovers semuanya. Kembali dapat kami informasikan saat ini kami tengah berada di salah satu pemukiman kecil di kawasan wisata Ubud Bali dengan jalan setapak dikelilingi oleh hamparan sawah yang indah yang menyejukkan mata. Bisa kita lihat di hadapan kami saat ini sawah-sawah hijau serta tempurung kelapa yang menggantung dijemur oleh warga sekitar. Pepohonan kelapa menjulang tinggi serta desusan angin yang menenangkan jiwa. Sangat-sangat damai suasana desa seperti ini. Suasana yang langka ditemukan di tengah-tengah padatnya perkotaan. Pulau Dewata Bali sendiri dikenal sebagai salah satu surga dunia yang dicintai masyarakat lokal dan mancanegara. Ketertarikannya dengan Pulau Bali dan rasa yang selalu ingin kembali datang ke pulau ini lantaran banyak sekali hal terkenal, termasuk seperti pantai, keindahan alam, termasuk sawah-sawahnya. Rasanya belum lengkap jika datang ke Bali tidak menyaksikan secara langsung keindahan sawah-sawah yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya. Ada beberapa tentunya daerah yang di Pulau Dewata Bali terkenal dengan sawah-sawah yang indah, seperti halnya Desa Tegalalang dengan sawah teraseringnya, Desa Blimbing Puan yang berada di pusat wisata terkenal Ubud, atau juga di Jatiluwih, Kecamatan Pandegel, Kabupaten Tabanan, Bali. Sangat-sangat banyak sekali pilihan-pilihan wisata alam termasuk sawah yang ada di pulau ini ya, Pulau Dewata Bali. Bahkan tidak sedikit para turis-turis asing yang menganggap kawasan wisata Ubud ini merupakan salah satu kawasan dengan suasananya yang asri dan menenangkan batin, memiliki daya tarik tersendiri bagi para penggemar yoga. Yoga sendiri belakangan ini amat sangat diminati, khususnya bagi turis-turis asing, turis-turis mancanegara. Yoga di kawasan Ubud bisa dibilang menjadi salah satu olahraga yang cukup digemari. Meskipun lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, manfaat yoga pun tidak hanya baik untuk kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik. Yoga pun sebenarnya merupakan olahraga tubuh serta pikiran. Yoga menggabungkan latihan pernapasan, meditasi, serta pose dan gerakan yang dirancang untuk memberikan efek relaksasi dan mengurangi rasa stres. Kawasan wisata Ubud Bali selain banyaknya seni budaya yang masih terjaga, Ubud dikenal sebagai pusatnya wisata kesehatan atau wellness tourism di Indonesia atau di dunia. Itu sebabnya belakangan ini semakin banyak bermunculan tempat-tempat yoga ataupun restoran makanan mentah hingga aneka kosmetik organik yang bisa ditemukan dengan mudah. Apalagi berbicara tentang yoga, di mana yoga dilakukan di dekat area persawahan yang tenang seperti ini, tentunya dapat bercengkrama langsung dengan alam, sebab terletak di area perkebunan serta persawahan. Suasana aktivitas yoga pun pastinya jauh lebih fokus. Jadi bisa dibilang salah satu cara untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan jiwa ialah dengan rutin berolahraga. Jenis olahraga yang bisa dipilih pun bermacam-macam, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kesenangan masing-masing, hobi masing-masing. Namun tak dapat disangkal terkadang rasa jenuh atau malas melakukan rutinitas olahraga pasti pernah melanda. Tapi kejenuhan tersebut bisa
ganti dengan trik sederhana, contohnya dengan mengubah pola atau lokasi olahraga. Seperti halnya melakukan olahraga dengan suasana sawah yang sejuk, yang segar, yang asri, yang indah seperti di sekeliling kami saat ini. Tentunya pikiran pun juga bisa lebih tenang dengan suasana yang seperti ini. Tidak ada keramaian, hanya lalu lalang orang berjalan kaki, berjalan-jalan. Tentu olahraga murah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Salah satunya di sini di Jalan Jeruk Manis di Ubud, kawasan wisata yang paling populer di dunia. Menelusuri area setapak menuju ke hamparan luas persawahan yang indah dan memukau. Sebelum menuju ke area ini, para pengunjung, para wisatawan harus melewati terlebih dahulu pasar seni yang terletak di tengah-tengah permukiman warga ya, di Jalan Kajeng tepatnya. Dan kami merekomendasikan untuk memulai datang ke sini di pagi hari saat matahari terbit. Karena biasanya saat pagi ketika matahari terbit, suasana di sekitar kawasan ini berhawa segar dan punya panorama sawah yang cantik. Atmosfer Ubud yang seperti itulah yang mengundang banyak sekali wisatawan yang berkunjung memilih di pagi hari. Sejuta pesona tetap terurai, tak pernah habis menuai kagum. Lewat tangan-tangan petani, kau indahkan desa ini, tak hanya dengan hijau nan asrimu, namun juga dengan hasil padimu. Di atas tanah yang subur, kau masih menjadi salah satu tempat favoritku untuk merenung lalu bersyukur atas karunia Tuhan yang tak ternilai. Demikianlah video serta cerita yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan juga apa yang kami tayangkan dapat memberi manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Virtual Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.